Pelecehan seksual ialah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non-fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat perbuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi. Bentuk dari pelecehan seksual antara lain menyentuh, memeluk, atau mencium tanpa izin, memberikan tatapan bernafsu, dan mencurigakan. Pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari, kekerasan seksual di Indonesia kian hari makin meningkat. Ini berdampak pada keseharian dan mengganggu kegiatan interaksi setiap hari, di mana individu satu dan lain tak bisa lepas dari adanya hubungan kontak baik dalam fisik maupun non-fisik. Dan adapun dampaknya bagi generasi muda, berbahaya yang ditimbulkan dari pelecehan seksual pada anak, yaitu dapat berpengaruh pada psikolog, fisik, dan sosialnya. Anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri. Selamat pagi, siang, atau malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Yohanes Evan. Ya, kali ini saya bersama dengan dua orang narasumber yang seru-seru, cantik, dan juga ganteng nih. Silakan Kak, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Sabrina Oktavianti. Perkenalkan, nama saya juga Christopher. Nah, kita kenalkan masing-masing narasumber kita. Topik yang akan kita bahas di podcast kali ini adalah tentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita. Seperti yang kita tahu, bahwa zaman sekarang banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan maupun pelecehan seksual yang kian meningkat. Saya pernah nih dengar omongan dari tetangga saya bahwa ada seorang pria yang sedang melakukan masturbasi di atas motornya dekat rumah saya di daerah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Kejadian itu terekam oleh CCTV perumahan. Pelaku tersebut beraksi dengan tangan kanannya memegang stang motor dan tangan kirinya berada di bagian resetling celananya, sambil memandang dan menunjukkan anehnya ke salah satu target, yaitu bocah perempuan. Kemudian bocah perempuan itu merasa kaget dan takut dengan kejadian itu, lalu melaporkannya ke orang tuanya dan Pak RT. Nah, setelah mendengar cerita saya tadi, bagaimana pendapat kakak terhadap kasus yang sudah saya ceritakan barusan? Ya, setelah mendengarkan kasus tersebut, saya cukup prihatin terhadap pelecehan seksual yang sedang marak terjadi di zaman sekarang ini. Saya yakin anak perempuan itu mungkin akan mengalami trauma dan ketakutan yang berkepanjangan. Anak perempuan itu harus mendapatkan sikap yang lebih protektif dari orang tuanya. Misal, diantar jemput oleh orang tuanya jika ingin berpergian, agar ia bisa mengatasi trauma tersebut. Kalau dari sendiri ya, saya sebagai seorang cowok atau laki-laki, misalkan itu merupakan adik saya itu pastinya tidak akan terima dengan perlakuan orang tersebut. Yang melakukan perbuatan itu tidak senonoh kepada adik saya. Saya pasti akan mencari orang tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Setelah mendengar pengalaman saya, apakah dari kakak-kakak ini punya pengalaman tentang kekerasan ataupun pelecehan seksual seperti yang saya ceritakan tadi? Entah itu pengalaman pribadi, teman, atau siapapun, bolehlah kita saling sharing di sini, agar pendengar podcast kita ini dapat mengerti dan memahami bahwa kekerasan atau pelecehan seksual itu sangat berbahaya. Saya punya cerita nih tentang pelecehan seksual yang dialami oleh teman perempuan SMA saya. Jadi ceritanya teman saya ini asalnya dari luar kota dan dia bersekolah di Semarang. Otomatis teman saya ini harus mengekos di dekat sekolah. Pada suatu ketika dia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, tiba-tiba dengan kagetnya payudaranya diremas oleh orang yang menaiki motor dari belakangnya. Lalu dia sempat kaget dan menangis di tempat dan orang yang tadi melecehkan tersebut langsung kabur entah kemana meninggalkan tempat kejadian. Lalu teman saya ini ditolong oleh warga yang berada di TKP tersebut. Agak serem ya, tiba-tiba dari belakang langsung main pegang aja. Iya, saya juga punya cerita nih. Ini dialami oleh teman saya, tapi kali ini berbeda dengan cerita-cerita yang lain. Karena teman saya adalah pelakunya sendiri. Jadi, ceritanya itu dia itu terlibat dalam kasus pelecehan seksual anak-anak perempuan di sekolahnya. Dia dan teman-temannya ini membuat grup yang berisikan anak laki-laki. Nah, dia dalam grup itu tersebut, mereka tuh sering share foto-foto yang tidak senonoh antara korban, yang dimananya itu adalah seorang anak perempuan di sekolahnya. Jadi sistem mereka tuh, mereka menempatkan kamera atau hunting foto di toilet, ruang ganti perempuan. Setelah mendapatkan foto tersebut, mereka sharing satu di grup mereka. Kemudian anak-anak perempuan yang mengetahui bahwa kamera ada di dalam toilet tersebut, mereka tuh melaporkannya kepada kepala sekolah dan kasus itu dan ditindaklanjuti. Wah, temenmu kurang ajar tuh dan gak patut ditiru. Nah, berdasarkan pengalaman yang kalian ceritakan, apakah ada solusi dari kalian untuk mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual? Kalau menurut saya sebagai wanita, sebaiknya sejak kecil kita sudah diajarkan tentang ilmu bela diri. Olahraga tersebut tidak hanya untuk kebugaran jasmani saja, melainkan bisa juga untuk menjaga diri kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Sepertinya saya ini
Saya dari kecil sudah diajarkan dan diarahkan untuk mengikuti bela diri karate. Tujuan orang tua menyuruh saya mengikuti bela diri tersebut agar saya sendiri sebagai wanita bisa menjaga diri saya dari orang-orang jahat. Oke, kalau aku sendiri itu sebagai seorang laki-laki itu sebaiknya tuh perempuan juga harus bisa menjaga tata cara berpakaian. Yang ada itu yang jangan terlalu pakai pakaian yang menggunakan hasil laki-laki di tempat umum, sepertinya menggunakan pakaian sesuai aja dengan tempat atau acara, time and place yang dituju. Selain itu, para wanita juga harus membekali diri dengan alat pelindung diri. Salah satunya adalah pepper spray atau semprotan merica yang bisa dibawa di tempatnya kayak tas gitu. Iya, bisa di cairan ini tuh bisa didapatkan di online. Dengan adanya alat itu, jika wanita merasa dirinya terlalu terancam, mereka bisa langsung menyemprotkan pepper spray tersebut ke arah wajah orang yang itu. Nah, benar tuh. Kita harus selalu menjaga diri kita dengan cara membekali diri kita dengan ilmu bela diri, terutama untuk para perempuan. Dan benar kata Christopher, sebagai seorang perempuan, kalau bisa harus membawa alat perlindungan berupa pepper spray kemanapun mereka pergi. Karena itu merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan diri juga. Kalau misalkan para perempuan ini tidak mempunyai pengalaman bela diri atau alat yang untuk melindungi dirinya, para perempuan bisa berteriak sekencang-kencangnya dan kabur. Hal itu dilakukan untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Nah, untuk para perempuan di luar sana, berhati-hatilah terhadap siapapun itu. Karena kita tidak tahu orang macam apa yang kita hadapi. Tetap menjaga diri dimanapun dan kapanpun. Karena kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Ya, terima kasih Christopher dan Sabrina karena sudah menyempatkan waktu untuk saling sharing tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Saya Yunus Evan, pamit undur diri. Semoga pembicaraan kita ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.